Pak Is, tadi kita bincang-bincang di soal gula, tetapi saya sekarang beralih ke soal lain, soal pelabuhan, soal Ya, perizinan pelabuhan. Karena ini juga rumit ini persoalannya. ya. Kira-kira apa yang sudah Pak Is lakukan selama setahun ini sehingga apa namanya dari sektor perizinan ini akan memberi kontribusi bagi Sabang. Misalkan ini kan juga pendapatan negara dan pajak ya Pak. Ya. Dari sisi ini mungkin apa saja yang sudah dilakukan sehingga akan memudahkan orang-orang yang akan berurusan dengan Sabang, Pak Is. Oke. Terima kasih Pak Bukhari. Iya. Pertama, BPKS itu adalah sebagai regulator. Iya. BPKS itu bisa mengeluarkan izin import atau menunjuk importir Importir. siapa yang bisa boleh masuk ke dalam wilayah importir atau eksportir. Iya. Kemudian Sabang itu punya 3 pelabuhan yang dikelola oleh BPKS. Iya. Satu adalah City 1 atau Kontainer Terminal 1. Satu. Itu adalah daerah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pelabuhan yang boleh menerima barang import. Kemudian yang kedua adalah Kontainer Terminal 3. Itu ada di sebelah barat daripada City 1. Itu juga bisa digunakan sebagai tempat kapal-kapal besar karena kedalaman lautnya tuh dengan kedalaman 24 meter. Dan jarang di dunia itu ada laut atau pelabuhan dengan minus 24 dilakukan tanpa melakukan pengurukan. Itu terjadi karena proses alam. Yang ketiga, Pelabuhan Balohan. Pelabuhan Balohan tersebut adalah pelabuhan tempat kedatangan tamu dari Banda Aceh menuju Sabang atau dibilang pelabuhan pariwisata. Iya. Nah, pelabuhan pariwisata tersebut itu menjadi barang milik negara atau sudah diskusi dengan DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa Sabang, Pelabuhan Balohan Sabang itu adalah milik BPKS. BPKS. Nah, yang sebelumnya itu pelabuhan tersebut ada 4 partis. Pertama ada dari Pemko, kemudian ada ASDP, kemudian ada Dinas Perhubungan dan BPKS. Kita sudah dilakukan diskusi bahwa Pelabuhan Balohan itu adalah milik BPKS dan akan dikelola oleh BPKS. Seandainya BPKS punya keterbatasan, kita boleh melakukan kerjasama dengan siapa yang mau jadi operator, sehingga ada penghasilan buat negara bukan pajak melalui pelabuhan yang sampai dengan hari ini itu belum jelas, ya. Belum, BPKS belum menerima jumlah uang tertentu sebagai PAD yang diberikan ke BPKS, walaupun BPKS itu sebagai BLU. Oh ya. BPKS itu BLU. Jadi kita ada kewajiban untuk memberikan jumlah tertentu kepada negara dari pajak-pajak yang bukan negara. Pendapatan bukan pajak. Pendapatan ya bukan pajak. Bukan pajak. Demikian, Pak. Iya. Masih apa tadi masih ada apa namanya belum selesai ya dengan pemerintah. Udah. Oh, sudah selesai. Ini dalam waktu dekat kita akan buat Pokja. Seluruh kegiatan aktivitas yang ada di Pelabuhan Balohan itu ada di bawah kontrol BPKS. Nah, kalau misalkan ini apa namanya berjalan normal, kemudian aktivitasnya ini akan memberikan apa namanya kontribusi yang besar itu kira-kira Pak. Iya. Untuk bagaimana itu? Apakah tadi kan disebut ini BPKS menjadi BLU? Iya. Kalau BLU berarti kan tidak lagi dari pusat. Masih tetap ada? Ada. Oh, ya ada. kita ada DIPA, ada namanya BLU. BLU itu ada beberapa kegiatan yang dibiayai dari hasil pendapatan, bukan pajak. Iya, benar. Gitu. Jadi seluruh aktivitas itu di bawah. Suatu saat kalau udah besar ya BLU-nya cukup dananya ya
kita bisa menghidupkan mandiri, diri sendiri, iya. Bisa, iya. Unsia BLU, rumah sakit BLU, iya. gitu. Tapi gaji kan masih dari pusat. Gaji dari perusahaan. Dari pusat. Mungkin itu dari apa pelabuhan. Mungkin sekarang yang lebih apa namanya masyarakat lebih melihatnya ke sektor pariwisata. Ya. Tetapi kalau tanpa infrastruktur yang memadai ini juga akan persoalan. Lepas saat ini mungkin sedang COVID, Pak Is. Bagaimana Pak Is melihat apa namanya masa depan pariwisata yang ada di Sabang ini dan juga mungkin ikutannya Pulau Weh atau Pulau Bre? Pulau Bre, ya. Di sana kan fasilitasnya masih kurang kayaknya di Pulau Bre atau Pulau Weh itu belum memadai sampai sekarang. Apa mungkin program yang akan dilakukan dalam masa kepemimpinan Pak Is? Mungkin ada sisanya sampai 4 tahun ke depan. Ya, terima kasih Bang. Saya mengajak para investor untuk bermain ke Sabang, kemudahan seluruh fasilitas akan saya berikan selama tidak bertentangan dengan regulasi. Ya. Selama tidak bertentangan dengan regulasi saya akan berikan. Seandainya ada harapan saya lah, ada putra-putra Aceh yang punya keuangan yang baik, mau bangun Sabang, ingin menggunakan tanah BPKS, ayo silakan datang ke Sabang. Ya, saya kasih fasilitas. Kita bisa menggunakan KSO kerjasama operasi untuk 25 tahun ke depan. Ya, silakan nggak usah beli tanah lagi di Sabang karena BPKS punya tanah juga kan. Ya, jadi investasinya tinggal bangun hotel, tanah udah ada, sertifikat udah ada, surat izin dan semuanya kita berikan. Kasih kemudahan gitu. Iya. Iya, ini menarik soal tanah ini kan dulu menjadi sengketa yang apa? Yang lama, agak lama ini Pak Is. Karena kan tidak bersertifikat tadi. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih rinci soal sertifikasi tanah ini. Mungkin zaman Pak Is, seingat saya dulu zaman Pak Lazuardi Esek ya juga membenahi soal ini. Apakah ini sudah tuntas atau seperti apa sekarang? Ya, pertama mohon maaf buat abang-abang senior semuanya. Tidak maksud untuk apa namanya ya menghujat, tapi ingin memberikan satu gambaran bagaimana carut marutnya di dalam BPKS masalah tanah. Karena tanah ini kan menggunakan dana dari pusat dari APBN, gitu kan? Ya, banyak memang masyarakat bertanya ataupun sampai dengan hari ini masih ada tanah yang dimiliki oleh BPKS belum ada sertifikatnya. Nah, kita akan selesaikan sekitar 900 sekian persil lagi yang belum selesai. Pertanyaan kenapa nggak selesai? Ya seperti itu adanya. Tapi tugas saya untuk menyelesaikan ini dan kita juga sudah sampaikan kepada Ibu Sukuriah, Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh dengan kondisi tanah yang ada di Sabang, termasuk juga beberapa yang sudah selesai, yang belum selesai. Itu. Ya kalau memang sulit ya sulit, tapi ini harus selesai, harus selesai. Kemudian pariwisata di Pulau Aceh. Pulau Aceh. Pulau Aceh memang masih sangat minim sekali fasilitas, tapi pantainya sangat indah. Insya Allah akan ada suatu regulasi baru untuk Pulau Aceh, namanya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Gitu. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini, setelah Pulau Banyak, ada beberapa ratus juta US dollar yang akan diberikan buat Sabang dan Pulau Aceh. Gitu. Ya kita berdoa aja, semoga semuanya lebih baik dan masyarakat bisa maju. Ada perbedaan mungkin andalan antara Sabang dengan Pulau Aceh dari sisi apa pariwisatanya yang akan dijual baik ke turis lokal ataupun mancanegara itu, Pak Is. Kalau Sabang kan sudah worldwide, udah terkenal internasionalnya, lautnya dalam, divingnya bagus. Dari tahun 1815 Belanda juga udah masuk ke Sabang. Kalau Pulau Bruh, Pulau Nasi itu kan belum. Ya. Tapi pantainya jauh lebih bagus di Pulau Bruh
di Pulau Nasi. Pulau Nasi. Itu lebih bagus. Kalau Sabang bicara tentang kedalamannya. Iya. Gitu. Tapi kan apa namanya yang harus segera dilakukan kan untuk mendatangi Pulau Aceh misalkan, kan di sana saya dengar itu penginapan belum ada sama sekali. Iya. Ya, ini apakah ini akan menjadi target atau seperti apa itu, Pak If? Ya kalau BPKS kan nggak boleh bangun hotel. Oh, gitu ya. Nggak boleh bangun hotel. Kalau bangun mes boleh. Gitu. Untuk Komersil juga nggak boleh ya? ya kecuali ada orang mau masuk, ya kita mudahkan. Oh, pihak ketiga ya? Pihak ketiga. Pihak Gitu. ketiga. Kan dana otsus juga nggak boleh diberikan ke Sabang kalau Sabang mau bangun hotel. Kalau bisa dana otsus diberikan ke Sabang, ya dalam 1 tahun kita bagi aja bulan A, bulan B, bulan 1 sampai Desember apa yang mau dilakukan, dana yang bisa diberikan. Tapi kan secara regulasi dana otsus itu nggak boleh. Nggak boleh. Untuk bangun hotel dan sebagainya gitu. Kita hanya bisa memudahkan regulasinya dari Regulasi, sisi itu. iya. Iya, dari situ. Mungkin ini Saudara Alun akan menjadi apa namanya kesempatan bagi pengusaha yang di perhotelan ya. Saya kira itu cukup menjanjikan ya kalau ini bisa dibangun sepanjang infrastruktur di sana juga memadai, saya kira. Oh, sangat udah bagus kan, Pak. Itu dari mana itu, dari Sabang atau dari Ulele sendiri kalau mau ke Pulau Aceh? Kalau jadi Pulau Weh, Pulau Breh, Olele itu jaraknya hampir sama 23 mil. Dari Olele ke Pulau Breh 23 mil, dari Pulau Breh ke Sabang 23 mil, dari Sabang ke Olele 23 mil. Jadi kayak segitiga itu aja. Iya. Ya masalah memang ada satu tentang transportasi laut yang masih terbatas kan. Iya. Bisa menggunakan kapal seperti kapal kayu. Kalau saya juga berkunjung ke Pulau Aceh menggunakan kapal kayu gitu kan. Iya. Jarak waktu yang diperlukan itu sekitar 1,5 jam. Dan ya menyenangkan lah perjalanan ke sana itu. Berarti tidak bisa bermalam ya Pak Isa kalau untuk sementara, karena kan belum ada fasilitas untuk itu. Fasilitas ada, fasilitas mes BPKS kan ada di sana. Oh, ada. Ada. Kayak kalau datang ke Pulau Breh, ya nginap di mes BPKS, tapi bayar supaya uang itu ada untuk bisa yang saya terima untuk biaya gedung kan, bayar listrik, AC gitu kan. Bisa untuk umum ya? Saya sewakan untuk umum. Oh. Ya misalnya untuk umum 100.000 1 malam, kita ada 12 kamar di sana. Oh, gitu. lumayan sekali. Ya, piknik sama keluarga, bisa nginap di sana, harga murah. Iya.